Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FB, Sobat Febri Bobo, selamat malam. Jumpa kembali di Cerita Seram. Kali ini kita masih dengan narasumber yang kedua kali ya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Ani. Pemirsa di rumah masih ingat ya. Nah, yang di hadapan kita ini adalah Ibu Ani. Beliau ini kemarin untuk cerita pertama itu tembus 1000 sekian yang nonton. Nah, mudah-mudahan di cerita kali ini yang nonton lebih banyak lagi ya. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik. Oke Bu Ani, malam ini mau cerita apa nih? Cerita awal mula aku bisa ngeliat makhluk halus. Wah, mantap. Oke, pemirsa di rumah, mari kita dengarkan bersama. Saksikan terus di Cerita Seram, di cerita Sahabat Febri Bobo. Silakan Bu Ani. Awal mula saya bisa ngeliat hantu apa makhluk halus itu di tahun sekitar 90-an. Waktu kurang lebih pas saya dititipkan di Garut untuk tinggal sama nenek kelas 3 SD. Nah, di sana itu buru mulanya mungkin karena saya sering sedih gitu kan, sering kangen sama emak sama bapak. Saya ngerasa saya sendiri gitu, maksudnya nggak ada emak, nggak ada bapak gitu kan. Akhirnya pas lagi posisi ngelamun lagi posisi lagi makan gitu kan, duduk di teras rumah nenek sama anak gitu kan, almarhumah. Terus bilang gini, nih katanya, aku dulu sih saya dulu pertamanya kan bilang gini, kok ada yang nemenin gitu, cewek, tapi wajahnya mirip sama saya gitu, tapi bedanya di berkepang dua. Terus saya tanya, ngapain kamu di sini gitu kan? Ngobrol, bener-bener ngobrol, kata dia. Enggak, saya mau nemenin kamu aja, mah nggak boleh katanya gitu. Oh, ya udah main, nggak apa-apa, kata main tuh kan, main berdua tuh main. Ini gitu kan. maksudnya yang nemenin Ibu Ani ini makhluk sakral ya? Oh, yang mirip. Awalnya sih pikir orang, tapi kan nggak pernah ada orang kampung di situ kayak begitu, tapi berkepang dua, tapi mukanya mirip sama saya sendiri gitu kan. Oh, berarti awalnya Bu Ani belum curiga ini siapa gitu, belum tahu ya? Tapi anak perempuan lah, sebaya saya juga gitu kan. Nah udah gitu nggak lama almarhum anak bilang gini, Nyi kenaon kata gitu, kok katanya ngomong sorangan, ngomong sendiri gitu. Enggak mah, ini ada temen datang. Temen mana katanya? Ini budak mah gelis gitu. Udah gitu berkepang dua, mana usah sahadnya katanya. Si emak mah gerada hati katanya, suruh makan kan. Akhirnya udah makan tuh, mau kemana lagi nih? Mau makan mah di teras. Lah kenapa nggak di sini di rumah? Enggak, itu temen lagi nungguin gitu. Si emak bingung, dia ngikutin tuh. Makan. Pas lagi makan gitu, dia ngajak ngobrol. Kamu ngerasa sendiri ya? Kata, iya aku ngerasa sendiri nih. Aku temenin boleh nggak? Kata, boleh banget. Aku sering ngerasa sendiri, aku sering ngerasa sedih gitu kan. Sering kangen sama emak sama bapak yang di Jakarta gitu kan. Terus juga di sini juga ada yang bikin aku rasa sedih banget gitu, tapi nggak bisa cerita sama siapapun gitu kan. Oh ya udah, aku mau kok jadi teman kamu, teman dekat kamu gitu. Terus dia bilang gini, nih sebenarnya yang bisa lihat aku tuh cuma kamu doang nih, gitu. Hah? Berarti kamu jangan takut, aku jagain kamu kok. Tapi suatu saat aku bakal ninggalin kamu. Kalau kamu benar-benar ngerasa udah senang, udah bahagia gitu, udah happy. Oh ya udah gitu. Nah, udah cerita selesai kan itu kan. Di rumah itu aku tinggal berempat. Ada nenek, ada kakek, anaknya nenek yang bontot sama aku. Anaknya nenek yang bontot tuh beda setahun umurnya kan. SD-nya juga sama, di SD di Garut juga gitu kan. Nah udah gitu, nanya ke nenek, kok manggilnya apa kalau di sana kan, kalau kakek tuh, nek apa ke mana gitu. Siapa mah teuing ka mana da can balik-balik, belum pulang-pulang dari kemarin gitu. Ka mananya nek? Teuing kajiannya paling ke rumah temennya kata gitu. Oh ya udah gitu kan, udah tuh. Pas udah 3 hari kemudian si kakek pulang nanya dong, Pak apa ti mana tuh balik-balik gitu. Oh iya di Leuweung jeung babaturan gitu. Nah kemana apa di Leuweung tim Lila gitu, lama banget. Mau kakek ceritain nggak, mau apa ceritain nggak?
Boleh gitu kan. Akhirnya kita ceritain tuh kan. Kata si kakek, nah waktu pas di leweng itu siapa itu nggak sengaja ketemu sama temennya. Kamu ngapain di sini katanya? Enggak, ini katanya rek nyari ngambil benghar biar nyari pengen kaya. Capek hidup miskin mah katanya. Mana rek dulu mah, kamu ikut nggak gitu kan? Boleh kata gitu kan. Iseng siapa ikut, tapi bukan diniatin buat ikut, cuma iseng doang gitu. Ini temen gua kemana sih gitu kan? Ini temenku kemana sih sebenarnya gitu kan? Diikutlah deh, diintilin sama si kakek gitu kan. Siapa tuh diikutin kan? Nah pas nggak lama itu kata siapa jalannya tahu jauh, makin jauh makin naik ke gunung gitu kan, makin jauh lah. Nah, ada sebuah pohon yang gede. Terus katanya gini, emang mau ngapain di sini? Ini pintu masuknya katanya. Pintu masuk? Emang ada pintu? Agar pintu itu pohon gede katanya. Ayo, belum masuk. Ini biar kita benghar, biar kita jadi orang kaya katanya gitu. Enggak mau katanya. Ayo apa? Katanya Milo mah. Dipikir-pikir, oh ini dulu. Kata siapa dalam hati? Di dalam hatinya gitu. Pengen tahu kayak apa sih di dalam pohon ini gitu kan. Masuk lagi dalam pohon itu berdua kan. Terus jadi bener-bener kayak pindah alam. Nah di sana itu siapa itu ngeliat. Tapi siapa itu ngeliat kalau misalkan di tembusan pohon itu tuh siapa mah ngeliat kayak hutan belantara yang apa sih ini yang serem. Nah temennya lihat kayak surga, ibaratnya ada pohon buah anggur macem-macem lah gitu kan. Jalan mereka berdua. Nah ngelewatin sungai itu, sungainya warna putih. Kata si temennya ini, apa naon katanya, apa katanya itu katanya, ini tinggal gara cai naon katanya. Air apa katanya, air susu, mending amis katanya. Sok kurang asaan katanya, coba kita dicobain kan tuh sama si temennya tuh, dicobain, mending amis apa mana orang mau katanya. Dicobain juga, kalau si apa nggak berani nyobain karena si apa nyiumnya bukannya susu kayak mama yang bau amisnya bener-bener bau banget kayak bau bangke gitu kan, bau gitu kan. Tapi temennya diuyup tuh udah gitu. Nah katanya mana temennya nyengir, aduh udah nggak kuat katanya, gue mau pulang aja. Ayo apa katanya, rek benghar mau mana, masih penasaran kan, emang mau kemana lagi, ayo ikut kan, ikut. Nah sungai yang kedua nih ngalir kayak sungai, kalau kata dia sih sungai banyak buah-buahan tuh, banyak apa, tapi si apa lihat itu sungai kayak air darah gitu kan, yang bener-bener bau yang kayak pertama, cuma ini lebih bau lagi. Kata, aduh orang mah kuat balik katanya, gue mah gak kuat mau pulang katanya. Ayo apa iya can selesai gitu, sakit dia nyampe katanya, rek benghar mau mana katanya, mau kaya nggak lo katanya gitu. Enggak mau katanya gitu, gue pulang aja. Akhirnya si apa balik pergi, temennya lanjut ke sana kan, nggak tahu lah apa yang terjadi sama dia kan. Udah ya kata gue mau pulang kata gitu kan. Di sana itu berasa cepet, tapi di hari kita alam biasa itu lama, udah 3 hari gitu kan. Tapi kalau di sana tuh sehari gitu, perasaan dia 1 hari, padahal di kita udah 3 hari dia nggak pulang kan. Siapa itu? Nah udah gitu udah tuh kan, udahlah tembus dia langsung ke pohon yang tadi temennya jalan kan, pulang lah si apa kan. Pulang terus cerita terus gini. Terus apa temennya apa gimana? Teman apa mah ditinggali, orang dia mau pengen di situ nyari kekayaan. Apa kan nggak niat, cuma iseng doang. Tapi beneran apa ngeliat bawa-bawaan itu? Beneran ini ngeliat katanya. Terus pikir apa jangan-jangan di sini ada pesugihan ya? Apa itu namanya pesugihan? Tapi kan aku kan nggak ngerti kalau misalnya pesugihan itu kayak apa gitu kan. Dan selesai pas udah gitu malam. Si Bibi ngajak gini, Bi, nih kata rek ngendong rumah Bibi tuh katanya, ayo ngendong. Soalnya si suaminya Bibi kan masih di Bandung katanya gitu kan. Oh iya deh Bi, ngendong deh kata rumah Bibi. Ngendong lah di daerah Kulon kan, di Kulon. Pas ngendong di daerah Kulon tuh tidur udah tuh bareng-bareng. Tapi pas jam 12 lewat itu kayak ngedenger suara delman. Tapi delman bukan kayak delman biasa di Garut kita lihat, bukan. Dari jauh tuh udah kedengeran banget kenceng, tapi si Bibi mah nggak denger apa-apa. Ting tong gitu kan. Nah udah gitu, terus saya bangunin si Bibi kan, Bibi ada delman naon sih, seputing sare katanya, delman apa udah malam tidur katanya gitu kan.
ih Mi acting kali, yaudah diintip-intip, tapi bibi mah nggak denger apa-apa katanya gitu, nggak denger apa-apa gitu kan. Nah pas diintip, pas banget lewat, jendela dibuka kan, pas banget bener-bener ngeliat itu di halaman itu. Ya ampun, bener-bener bagus banget itu kusirnya itu kusir yang bener-bener kayak pakai belangkon, tapi di belakangnya nggak ada orangnya, sepi nggak ada penumpangnya, cuma dia kusir sama delman kudanya pun bagus, kayak kuda kayak keraton gitu, mirip kayak kereta kencana ya. Emang kereta kencana itu. Nah udah gitu kan, udah tung ke arah kulon kan. Pas dibuka itu si kuda itu kayaknya ngeliat kalau misalnya aku juga bisa lihat gitu kan. Ya mungkin karena pertama kali kena cewek yang sebelumnya itu aku ketemu kan. Kok dia ngeliatin gue ya? Apa dia ngeliatin, apa dia tahu gue bisa ngeliat ya? Dia tuh ngeliat bener-bener dari kudanya sama kusirnya tuh ngeliat. Setelah ngeliat kereta kencana itu, besokannya itu temanku ya mungkin namanya kita pakai nama Tono lah ya. Si Tono itu bapaknya emang lagi sakit bekas kemarin sore, tapi sakit sih nggak sakit banget, orang kepleset di kolam ikan kok. Kolam ikannya dia di samping rumah. Udah gitu masa udah bisa makan, udah bisa apa, pagi-paginya pas sekolah ngedenger kabar meninggal. Nah dengar kabar sih si bapaknya itu kerja di salah satu orang kaya yang di situ, tapi kita juga nggak tahu sih, maksudnya kan nggak bisa nuduh juga kan dia pesugihan apa enggak gitu kan. Udah kita kan langsung tuh sekolah biasa gitu kan. Nah jelang beberapa hari lagi, jelang berapa minggu dari itu ada yang meninggal lagi. Bu Ani, untuk sahabat Bu Ani yang seumuran Bu Ani itu kan yang sering nemenin Bu Ani kalau dalam keadaan sendiri itu, sosok itu kemana Bu? Masih ada gak? Kalau sosok itu sih waktu aku belum nikah sih masih ada, masih nemenin. Jadi aku juga misalnya kalaupun dalam kondisi sendiri, apalagi lagi kerja gitu kan, kalau pas apalagi lagi mati lampu, itu tuh sosok-sosok yang jelas tuh kadang-kadang kelihatan gitu. Dia yang rambutnya kelihatan rambutnya doang gitu. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang kalau pas kondisi lagi sendiri, dia takut sendiri gitu ngedeketin akunya gitu. Ngapain sih ngedeketin si aneh gitu, dia kan aneh gitu. Apalagi kalau pas kondisi lagi sore maghrib gini, dia bukannya pulang dari kantor, dia malah suka bengong-bengong sendiri gitu kan. Udah hilang apa masih ada Bu sampai sekarang? Kalau sampai sekarang sih udah nggak ada. Gue selama sama dia tuh, selama didampingin sama dia, pasti yang nggak kasat mata tuh sekilas kelihatan gitu. Yang kayak di rumahnya kakak yang di Bekasi juga yang pernah kesana, ngelihat juga itu waktu itu, padahal itu udah gede juga usianya, udah umur 19 tahunan, 20-an masih bisa ngelihat juga. Yang namanya tuyul kecil-kecil pada berserakan, pada duduk di dekat pohon awi, pocong berdiri gitu. Oke Bu Ani, luar biasa sekali pengalaman spiritualnya. Bu Ani, untuk ada nggak pesan buat pemirsa di rumah? Misalkan masa kecilnya suka sendirian atau bagaimana, ada nggak pesan? Kalau pesan-pesannya sih jangan sering melamun ya, karena kalau melamun itu kan kita suka didatengin sama yang ibaratnya yang nggak kasat mata. Kalau yang benar-benar hatinya bersih mah mungkin bisa lihat yang teman kasat mata itu. Tapi kalau yang hatinya ya biasa-biasa aja, paling dia sakit, ketempelan gitu. Oke, makasih Bu Ani atas cerita seramnya malam ini. Oke pemirsa, demikianlah cerita dari kisah nyata Bu Ani di masa kecilnya beliau. Semoga kita ambil pelajaran. Jadi pesan dari beliau ini, jangan suka melamun, karena kalau suka melamun nanti akan didatangi makhluk sakra. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal negatif. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.